Halo guys, selamat datang di readinganku. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, untuk general reading kali ini saya ambil tema keajaibanmu yang sesungguhnya. Ya, keajaibanmu yang sebenarnya. Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya disonet karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Ya, jadi bisa resonet, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonet, atau bisa juga semuanya resonet buat kamu ya. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. Dalam reading keajaibanmu. Keajaibanmu yang sesungguhnya. Keajaibanmu yang sesungguhnya ya. Kamu mudah merasa bahagia, mudah merasa puas dengan hidupmu ya, dengan hubunganmu. Kamu mudah membangun hubungan yang harmonis ya, di hubungan, entah itu hubungan romantis, hubungan pertemanan, atau hubungan keluarga. Kamu mudah bersyukur. Jadi kamu memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang harmonis. Ya. Kamu bisa melihat berkah gitu ya dalam hidup ini gitu ya. Jadi kamu menjalani hidup, kamu melihat hidup itu dari kacamata yang positif. Jadi kamu mudah bahagia ya, mudah puas karena kamu selalu melihat banyak hal positif dalam hidup yang kamu jalani. Kamu bisa melihat berkah gitu ya. Kamu memberi rasa nyaman, rasa aman kepada orang-orang yang dekat dengan kamu gitu ya. Jadi kamu punya kemampuan untuk menjalin hubungan yang harmonis karena kamu orang yang mudah bahagia. Kamu orang yang tidak mudah marah ya. Tidak mudah stres. Jadi keajaibanmu yang sesungguhnya, kamu memberi rasa aman, rasa nyaman sama diri kamu sendiri, sekaligus kamu juga memberi rasa aman, rasa nyaman sama orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Jadi kamu memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Kamu memiliki kecerdasan emosional yang bagus gitu ya. Kamu mampu melihat kondisi, situasi, atau hal gitu dari kacamata yang positif gitu ya. Keajaibanmu yang sesungguhnya. Iya. Kamu orang yang ramah, ya. Kamu orang yang membumi, rendah hati, gak sombong, gitu ya. Kamu menerima orang-orang itu apa adanya, gitu ya. Kamu mampu memberi rasa nyaman sama mereka yang datang ke kamu, gitu ya. Mereka bisa menjadi diri sendiri saat bersama kamu. Jadi keajaibanmu yang sesungguhnya di sini. Karena kamu bisa menerima diri kamu apa adanya. Gitu. Kamu mencintai diri kamu sendiri apa adanya. Kamu memahami diri kamu sendiri apa adanya. Dan itu akhirnya terefleksi keluar. Kamu bisa menerima orang lain dengan sepenuh hati.
gitu ya. Tidak menghakimi, tidak merendahkan, gitu. Jadi orang-orang di sekitar kamu atau teman-teman kamu atau orang baru yang datang ke kamu itu akan langsung merasa nyaman, langsung akan merasa diterima gitu. Jadi mereka bisa menjadi diri mereka sendiri saat bersama kamu, gitu ya. Keajaibanmu yang sesungguhnya. Ini kamu orang yang adil, gitu ya. Kamu orang yang jujur, kamu orang yang memiliki integritas, gitu ya. Kamu bisa dipercaya, kamu bisa diandalkan, kamu tegas, kamu cerdas, gitu. Dan kamu hanya akan memastikan, ya, atau kamu berani mengambil sikap pada orang-orang yang tidak menghargai, ya, tidak menghargai diri kamu, gitu ya, merendahkan kamu. Jadi kayak bagaimana kamu bersikap dengan orang lain, ya bagaimana orang lain itu bersikap sama kamu, gitu ya. Kalau mereka sopan sama kamu, mereka menghargai kamu, ya kamu akan lebih gitu ya, lebih menghargai mereka, lebih menghormati mereka, gitu ya. Tapi ketika mereka kayak katakanlah gitu ya, kurang ajar gitu ya, kamu tidak segan-segan untuk cut off dari mereka, gitu ya. Kamu akan memberi batasan yang tegas, gitu ya. Jadi di sini ya dari 3 kartunya ini yang aku rasakan gitu, keajaibanmu ini ada pada self love gitu ya. Kesadaran. Kamu udah memiliki kesadaran penuh atas diri kamu sendiri gitu ya. Kamu udah paham dengan kebutuhan kamu sendiri gitu ya. Kamu udah respect sama diri kamu sendiri gitu ya. Kamu udah respect, udah cinta gitu ya. Udah paham tentang diri kamu, siapa diri kamu, bagaimana kamu gitu ya. Keajaibanmu yang sesungguhnya. Ini kamu orang yang memiliki attitude yang baik. Kamu orang yang sopan. Kamu orang yang berkarakter. Kamu tidak banyak bicara di sini ya, yang aku rasakan. Kamu nggak banyak bicara, tapi kamu lebih menunjukkan itu dari tindakan kamu, dari sikap kamu, dan kamu menunjukkan itu dari sikap yang elegan, ya, sikap yang berkelas, sikap yang, ya, sikap orang-orang yang mengerti ilmu, gitu ya. Jadi orang, ya, semakin tinggi ilmu orang itu kan, semakin mereka respect sama orang lain, gitu kan, semakin mereka mudah untuk menghormati orang lain, gitu ya. Jadi yang aku rasakan di sini, kamu orang-orang yang memiliki sikap atau attitude yang baik. Keajaibanmu yang sesungguhnya, ini ajaibnya kamu, gitu ya. Karena kamu orang yang kayak apa ya? Kamu mampu berdiri sendiri dengan tegak, gitu ya. Kamu kayak udah tanpa validasi dari orang lain, gitu ya. Tanpa pengakuan dari orang lain, itu kamu udah menjadi diri kamu sendiri yang utuh, gitu ya. Kamu memiliki kepercayaan diri yang baik, gitu ya. Kamu punya kemampuan untuk
menjadi pemimpin gitu ya. Kamu seorang leader. Jadi kamu punya kemampuan untuk memimpin. Ya, kamu tegas, kamu cerdas, ya, kamu tahu prioritas, gitu ya, tahu apa yang harus didahulukan. Kamu punya visi misi gitu ya. Jadi kamu itu memiliki, kamu tahu tujuan apa? Ya, kamu tahu tujuanmu tuh kemana, arahnya kemana gitu ya. Jadi kamu memiliki, ini yang aku rasakan adalah kamu pemimpin yang memang apa ya, seorang leader gitu ya. Keajaibanmu yang sesungguhnya. Ini aku rasakan ya, sebagian besar ya. Mungkin ya nggak semuanya dari kamu. Ini kalian ini sedang di fase atau sedang mengalami kebangkitan spiritual. Ya, jadi ada pola lama gitu ya dari diri kamu yang sedang dilepaskan. Ya. Dan kamu mulai terkoneksi dengan jiwamu. Ya. Ini. Jadi kayak pola-pola lama itu seperti mungkin kamu yang dulu terlalu mengejar materi gitu ya. Kamu mungkin kurang kesadaran gitu ya. Jadi itu semua mulai dilepas dari diri kamu dan uh, ini diri kamu yang baru gitu ya. Ini diri kamu yang baru dan keajaiban kamu gitu ya. Kamu terkoneksi dengan jiwa kamu. Kamu mulai uh, kayak ada kesadaran gitu ya. Kamu mulai memahami diri kamu sendiri. Kamu mulai mengenal diri kamu gitu ya. Kamu mulai ada cinta terhadap diri sendiri ya. Kamu mulai paham gitu ya. Kamu mulai tahu gitu makna hidup. Kamu mulai memiliki rasa empat gitu ya. Kamu tidak mengejar materi lagi di sini. Kamu mulai kayak terhubung gitu ya. Kamu mulai terhubung dengan semesta gitu ya. Dan untuk kalian yang sedang di fase kebangkitan spiritual gitu ya, memang perjalanannya nggak mudah. Dan aku yang udah merasakan gitu ya, perjalanan ini aku dimulai dari 2019 sampai sekarang. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran uh, yang aku dapat gitu ya. Maksudnya namanya perjalanan spiritual itu kan nggak nggak nyaman ya. Kayak emang aku termasuk yang memang dipaksakan gitu ya, dipaksakan oleh keadaan gitu ya. Dan ini tapi untuk kalian yang sedang di fase ini ya selamat, bersabar gitu ya. Tetap belajar. Akan kalau kalian udah di fase yang gimana ya? Sampai pada tahap kamu udah cinta sama diri kamu sendiri, kamu akhirnya juga mengenal diri kamu sendiri ya. Kalau kamu udah mengenal diri kamu sendiri dengan baik, kamu juga akan mengenal penciptamu dan itu akan memudahkan, akan meringankan perjalananmu
untuk ya, pelajaran yang lebih tinggi, begitu ya. Dan ini keajaibanmu, karena tidak semua orang itu diberi kesempatan, dan menurut aku ketika aku diberi kesempatan untuk kayak ada kebangkitan spiritual gitu ya, ini kayak aku sangat bersyukur walaupun perjalanannya nggak mudah gitu ya. Aku sangat bersyukur sekali karena eh, apa ya, ada banyak sekali mindset yang berubah gitu dari aku gitu ya. Pertama, mindsetnya itu akan berubah, cara pandang kita melihat dunia itu berubah gitu ya, dan akan merasakan kedamaian, ketenangan gitu ya, itu udah pasti. Keajaibanmu ya, ya sesungguhnya ya ini yang aku rasakan, kebangkitan spiritualmu, kamu lagi di fase ini, dan jalani ya. Kamu akan mendapatkan kedamaian, ketenangan batin ya, itu ya menurutku gitu ya, menurutku pribadi, ketenangan dan kedamaian batin itu adalah apa ya, kemewahan yang tak tergantikan gitu ya. Ada rasa rasa apa ya, selain rasa tenang gitu ya, kamu juga akan merasa, aku sendiri ya merasakan betapa semesta itu begitu cinta gitu ya, begitu cinta, begitu sayangnya sesama apa, kepada penciptanya gitu ya, kepada makhluknya, kepada hambanya gitu. Jadi kalau kamu sudah merasakan itu, kamu mampu melihat betapa cintanya semesta kita gitu, kita akan sangat ringan menjalani hidup ini ya, sangat-sangat ringan. Oke, lanjut ya. Keajaibanmu yang sesungguhnya. Oh, kamu orang yang memiliki hati yang hangat, ya. Kamu memiliki hati yang tulus, gitu. Kamu memang tidak mudah terbuka dengan orang lain, ya. Dari luar, gitu ya. Kamu itu misterius, ya. Ajaibanmu, gitu ya. Orang-orang itu melihat kamu orang yang misterius, orang yang tidak mudah didekati, gitu ya. Jadi kadang mereka itu suka menebak-nebak kamu, ya. Kamu tidak mudah berbagi kehidupan kepada mereka, gitu ya. Tapi ketika kamu udah ketemu sama orang yang sefrekuensi sama kamu, gitu ya. Kamu itu orang yang sangat perhatian, sangat peduli, ya. Kamu memiliki hati yang hangat, kamu sangat baik, gitu ya, baik hati, gitu. Dan orang-orang yang dekat sama kamu itu bisa merasa energi kamu yang sangat positif ini, gitu ya. Energi kamu yang sesungguhnya, ya, kamu orang yang logis, kamu orang yang rasional, gitu ya. Kamu fokus pada materi, gitu ya. Kamu fokus pada masa depan. Kamu selalu memastikan gitu ya, bahwa masa depanmu stabil, gitu ya. Keuanganmu stabil, ya. Kamu orang yang tidak mudah untuk ditipu-tipu. Kamu tidak mudah dimanipulasi karena kamu orang yang logis. Jadi, ketika ada orang yang main emosi gitu ya, itu kamu nggak akan mudah terpancing gitu ya. Karena kamu selalu menggunakan sisi logis kamu gitu ya.
Jadi ada orang yang main drama gitu ya, main emosi. Mungkin kamu nggak akan banyak bicara, kamu nggak akan banyak ngerespon gitu ya. Mungkin dengan cukup ya udah berlalu aja, pergi aja, abaikan gitu ya. Itu ya. Jadi secara emosi ini kamu sangat stabil gitu ya. Jadi apa ya? Nggak akan mudah untuk kehidupan kamu itu nggak banyak drama. Lah, orang yang logis, orang yang rasional itu kan nggak akan banyak drama di hidupnya ya. Keajaibanmu yang sesungguhnya, ya, ini kamu memiliki intuisi yang tajam, ya. Kamu percaya dengan intuisimu, kamu percaya dengan firasat. Kamu mampu mendengarkan kata hati kamu. Jadi kamu memiliki kepekaan yang tinggi gitu. Jadi kamu bisa melihat orang yang mungkin orang itu diam-diam aja gitu ya, diam gitu, nggak memberi syarat apapun gitu. Tapi kamu bisa melihat orang ini lagi sedih, orang ini lagi tidak baik-baik aja gitu ya. Kamu bisa melihat itu gitu ya. Mungkin dari gestur tubuhnya, mungkin dari mimik mukanya gitu ya. Dan untuk ada yang lebih tinggi ya. Kayak kamu itu bisa merasakan emosi orang lain. Gitu. Jadi kamu bisa merasakan energi orang-orang di sekitar kamu. Ya, kamu orang yang ya peka gitu ya. Jadi keajaibanmu sesungguhnya ini ada pada kepekaan kamu. Kamu peka dengan emosi orang lain, kamu bisa merasakan energi orang lain gitu ya. Kamu juga dari sini akhirnya kamu tidak mudah untuk dimanipulasi, kamu tidak mudah untuk dibohongi gitu. Ya, karena kamu itu udah kayak ada memiliki alat pendeteksi gitu ya. Gitu. Untuk mendeteksi kebohongan orang, mendeteksi apa ya, energi orang gitu ya. Jadi kamu diem tapi kamu bisa merasakan energi mereka gitu ya. Oke ya, sekian dulu. Ini zodiak yang terbaca yang paling kencang ini ada zodiaknya Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, ada juga Virgo, Virgo, Taurus, Capricorn, tapi kencang di Virgonya. Ada juga Gemini, ya Gemini juga kencang di sini. Gemini, Libra, Aquarius lebih kencang di Gemininya. Ada Leo, ya Leo, Leo, Aries, Sagittarius. Oke ya, sekian dulu readingannya. Ya, terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang juga udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Maaf kalau ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan ya. Sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.